Baik, perkenalkan nama saya Kristi Natalia Randabuna. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya mengajar di SD Impres KP F3 Arso, tepatnya di kelas 6. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu Guru. Oke, hari ini Bu Guru mau tanya, siapa yang datang lebih dulu ke sekolah? Saya. Oh iya, ya Lia pimpin doa. Ya karena Lia datangnya lebih awal, maka Lia dapat tugas pimpin doa ya. Siap, Prof. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai, doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Anak-anak hari ini semua sehat? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Ya, sebelum kita belajar kita tepuk PPK dulu ya. Ya, sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Oke, anak-anak sekalian, ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Iya, Kevin, Alda, ya. Mereka tadi informasikan lewat WA group. Ya, sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan menyanyi lagu nasionalis secara bersama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Tidak. Apa itu rasa nasionalisme? Cinta tanah air. Kita harus mencintai tanah air kita. Kita. Oke? Kita akan nyanyi lagu yang akan Guru putarkan. Sorak-sorak pemikiran. Nyanyi dengan semangat ya, semangat pagi ini. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, Guru mau tanya dulu sebelum kita masuk pada materi hari ini. Anak-anak coba sebutkan benda-benda yang ada di kalian punya rumah atau di sekitar kita yang menggunakan listrik. Kulkas, mesin cuci, setrika. Terus yang di depan ini apa ya? Laptop menggunakan listrik tidak? Terus apa lagi ya? Radio pakai listrik. Terus apa lagi? HP juga. Kenapa HP harus pakai listrik? Ya, nah anak-anak tahu tidak? Kalau misalnya tidak ada listrik bagaimana? Gelap. Terus kemudian kalau misalnya saya dapat PR baru saya belum kerjakan, saya kerjakan malah lampunya tidak ada, lampunya mati. Kira-kira PR itu bisa diselesaikan atau tidak? Apa? Gelap. Terus bagaimana? Gelap itu. Ada yang pakai berita. Ternyata listrik itu punya manfaat. Punya manfaat. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pada tema 3 di subtema 1 pembelajaran 1 ya, tentang tokoh dan penemuan. Tujuan dari pembelajaran ya, kalian akan membaca teks yang akan Guru tampilkan ya, tentang penemu yang mengubah dunia. Kemudian kalian akan menelaah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nanti kalian tahu apa itu teks eksplanasi, seperti apa nanti Guru jelaskan ya. Setelah itu kamu akan membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia ya, dan akan menemukan informasi penting dari teks yang kita baca ya, teks eksplanasinya ya. Kemudian setelah membaca teks ya, teks tentang penemu yang mengubah dunia, kalian akan mempresentasikan informasi yang sudah kalian diskusikan.
Setelah itu Bu Guru akan menayangkan video ya tentang rangkaian seri dan paralel. Setelah itu kamu akan menyimpulkan komponen-komponen apa saja dalam listrik dan fungsinya apa dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Setelah itu kalian akan diskusikan secara berkelompok. Setelah itu kalian sajikan ya, kalian tampilkan, kalian presentasikan di depan. Siap belajar hari ini? Siap. Tepuk semangat. Ya anak-anak, sekarang coba perhatikan ya. Guru akan perlihatkan ya. Ya, apa yang kalian lihat di depan ini? Rumah. Kalian lihat rumah. Rumah ini ada apa ya di depannya? Lampu. Ada lampu. Apakah lampu di dalam rumah semua itu nyala? Tidak. Lampu di dalam rumah tidak semua nyala. Kenapa ya? Kenapa lampu bisa nyala? Karena ada listrik. Terus kenapa lampu tidak bisa menyala? Karena tidak ada listrik. Karena lampu ini menyala karena ada listrik. Berarti arus listrik bisa mengalir dalam keadaan tertutup. Kenapa ya? Kenapa arus listrik bisa menyala dalam keadaan tertutup? Karena langsung terhubung oleh sumber tegangan. Apakah listrik bisa menyala dalam keadaan terbuka? Iya. Tidak, karena tidak terhubung langsung dari sumber tegangan. Bisa lihat? Ya, ini bersama-sama ya. Rangkaian listrik itu ada dua, seri paralel. Ayo kenali, rangkaian seri tidak bercabang, rangkaian bercabang. Komponen listrik, satelit, baterai, lampu dan kabel. Contoh rangkaian seri adalah sel dan kuliah. Contoh rangkaian paralel itu lampu lalu lintas. Anak-anak kita sudah menyanyi kan? Menyanyi tentang rangkaian Listrik. Nah, Bu Guru punya bacaan di depan, silakan kalian perhatikan. Ini adalah bacaan tentang teks eksklamasi, ya. Teks eksklamasi judulnya listrik pengubah wajah dunia. Nah, Bu Guru minta secara bergilir nanti ya. Oke, Ria, silakan. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Eva, bisa lihat? Ya, Eva, baca. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkitan listrik. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik bisa dihasilkan oleh generator. Ada menara tinggi yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Anak-anakku tadi sudah lihat, kita sudah membaca secara bersama-sama tentang tadi apa? Listrik mengubah wajah dunia. Nah, teks yang Bu Guru tampilkan merupakan
teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi ya? Kalian coba lihat, teks eksplanasi itu gaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Macam tadi kalian sudah lihat, ya kan? Kalian tadi lihat teksnya. Teks itu termasuk tentang proses terjadinya sesuatu. Tentang apa yang tadi kita baca? Tentang listrik. Siapa yang menemukan listrik? Nah, teks itu adalah teks eksplanasi. Jadi dia bercerita tentang sesuatu hal, ya, fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu kan kenyataan. Sampai sekarang kita ada pakai listrik. Zaman dulu belum ada listrik, setengah mati. Orang bekerja tanpa listrik. Karena dengan adanya listrik memudahkan kita bekerja, melakukan segala kegiatan. Guru akan membagikan LKPD. Nanti kalian kerja secara berkelompok. Bagaimana mencari informasi penting, masih ingat? Iya. Mencari informasi penting dengan membuat kata yang menggunakan apa ya? Simba atau menggunakan 5W1H. Jawaban itu nanti kamu rangkaikan menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat itulah yang menjadi informasi penting yang sudah kalian dapatkan pada teks dalam LKPD itu. Ya, anak-anakku sekalian, guru sudah membagikan LKPD setiap kelompok. Silakan anak-anakku keluarkan alat tulisnya. Nanti setiap kelompok mempresentasikannya. Bagian mana teksnya ya? Oke, bisa. Bagaimana setiap kelompoknya sudah selesai? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Lihat. Ya, setiap ketua kelompok nanti maju ya, menyajikan hasil diskusinya. Ya, anak-anak semua perhatikan ke sini dari kelompok 1 ya. Oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Paragraf pertama. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topik permasalahan mengenai penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Kesimpulannya adalah Michael Faraday adalah orang pertama yang menemukan listrik dengan membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Demikianlah hasil diskusi. Oke, baik, tepuk salju untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, kelompok 1 tadi sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Kira-kira guru minta kalian beri tanggapan, beri komentar. Ya, coba sini bagaimana komentarnya? Sudah bagus. Kenapa sudah bagus? Bacanya keras. Kelompok 2 Alfonsius, ya, maju ya, Alfonsius. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa perbedaan bagian listrik seri dan paralel? Bagian seri secara bersambung atau sejajar dan paralel disusun secara berderet. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya adalah Michael Faraday adalah orang pertama yang menemukan listrik dengan membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Demikianlah hasil kerjasama kami. Terima kasih. Oke, tepuk salut dulu, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 2 tadi sudah menyajikan hasil presentasinya. Sekarang kelompok yang terakhir, ya, kelompoknya sini, ya, kelompoknya sini maju ya. Kami dari kelompok 5 akan menunjukkan hasil kerja kami. Paragraf 3. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaatnya yakni dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, dan kipas angin. Demikianlah hasil diskusi kami. Oke, tepuk salut dulu buat kelompok 5, tepuk salut. Salut, salut. Salut,
sudah hebat-hebat, sudah bagus. Kalian sudah menjawab pertanyaan dari LKPD ini, sudah bisa menemukan informasi dari tes eksplanasi yang dibaca. Kesimpulannya apa yang sudah tadi kalian baca, yang kalian ambil? Bagaimana kesimpulannya? Michael Faraday adalah orang pertama yang menemukan listrik. Anak-anak, Bu Guru akan memberikan LKPD lagi ya. Kalian nanti diskusikan bersama teman kelompok ya. Nanti Bu Guru bagikan setelah ini kalian melihat video yang akan Bu Guru tayangkan di depan. Kalian akan melihat informasi penting apa yang kalian dapati dari video yang kalian amati ya. Bisa? Bisa. Oke, Bu Guru bagikan dulu ya LKPD-nya. Ya, silakan kalian menyimak video yang akan Bu Guru putar ya. Anak-anakku sekalian, perhatikan ya video yang akan Bu Guru putar, kalian untuk simak ya secara bersama-sama. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal.
Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah perhatikan video yang sudah guru tayangkan. Nah, kira-kira informasi apa yang kita peroleh dari video tersebut? Tentang rangkaian apa? Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terus tadi dibilang ada rangkaian arus listrik bisa mengalir kalau dalam keadaan apa? Tertutup. Arus listrik mengalir dari kutub mana ya? Dari perhatikan dari kutub mana ya? Bagaimana? Oh, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Terus apa lagi informasi penting yang sudah kalian amati? Dari rangkaian seri disusun secara apa ya? Secara berurutan. Terus rangkaian paralel disusun secara apa? Berderet. Berarti coba lihat ya, kalian perhatikan. Pada rangkaian seri ya, tadi disusun secara apa dari rangkaian seri? Berurutan. Nah, pada rangkaian seri, jika lampu satu mati, apakah lampu yang kedua akan menyala? Tidak. Kenapa? Karena rangkaian seri apa? Tidak berjawab. Baik, anak-anak, tadi kan rangkaian seri. Sekarang lihat, ini adalah rangkaian apa ini? Rangkaian paralel. Rangkaian ini disusun secara apa ya? Rangkaian paralel secara berderet. Berarti kamu menyimak tadi video. Ya, ini disusun secara berderet. Jika misalnya Bu Guru matikan saklarnya lampu satu, apakah lampu dua akan menyala? Menyala. Kenapa ya? Lampunya tetap menyala. Walaupun lampu satu dimatikan, lampu yang kedua tetap menyala. Kenapa ya? Karena dia berjalan. Ini adalah contoh rangkaian paralel yang digunakan di rumah. Ada juga rangkaian paralel digunakan pada lampu lalu lintas. Jadi kalau lampu yang di depan dimatikan, teras di rumah di depan dimatikan, tapi di dalam bisa nyala karena disusun atau dirangkai secara bercabang. Kalau yang ini, coba kalian perhatikan, ini adalah contoh penggunaan rangkaian seri. Jadi kalian sudah menjawab bahwa rangkaian seri disusun secara apa tadi? Secara berurutan. Jadi kalau lampu satu mati, berarti lampu lain juga ikut mati. Nah, contoh rangkaian seri ini bisa dilihat pada senter. Pernah lihat senter? Senter menggunakan apa? Menggunakan baterai. Kemudian pernah ini apa ya? Lampu hias di jalan menggunakan rangkaian seri. Nah, setelah itu kalian tadi lihat video yang sudah guru tayangkan. Selain tadi rangkaian seri, rangkaian paralel, apa tadi? Ada apa tadi yang kalian lihat? Ada apa ya? Ada apa ini tadi? Lampu. Apa lagi nih? Ini apa? Ini apa? Kalau kita lihat di ini kelas ini rangkaian itu ini ada namanya Nah, ada LKPD yang guru sudah berikan ya, sudah guru bagikan. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompokmu, kira-kira komponen-komponen apa saja yang ada yang tersusun ada rangkaian tersebut. Yang komponen apa saja yang ada yang terdapat pada rangkaian listrik itu dan fungsinya. Bisa dikerjakan bersama teman kelompoknya? Paham? Paham penjelasannya Bu Guru? Kalau ada yang mengalami kesulitan silakan bertanya ya. Ya, oke, baik. Silakan diskusikan. Ya. Ada kesulitan di kelompok ini? Tidak, sudah paham? Sudah lihat? Nah, lihat ini ya. Lihat komponen-komponen listrik apa saja yang ada di dalam. Sudah? Kalau sudah nanti ya sayang, kalau sudah nanti perwakilan setiap kelompok ya. Kelompok ini bagaimana? Ada kesulitan? Hah? Ya. Sudah mengerti komponen-komponen apa saja di dalam sini? Sudah? Oke.
Ya, sudah ditulis. Kelompok 5 menjanjikan hasil kerja kami. Komponen yang menyusun rangkaian listrik. 1. Baterai dan aki. Isinya adalah sebagai sumber listrik. 2. Kabel adalah konduktor listrik. Oke, baik. Tadi kelompok 5 sudah menyajikan hasil diskusi mereka. Ya, siapa yang mau memberikan komentar? Saya Bu Guru. Oh iya, dari kelompok 1 bagaimana komentar? Kelompok 5 sudah menjelaskan dengan baik komponen listrik. Oke, terima kasih ya. Tepuk salut buat dia dulu, tepuk salut. Salut. Oke, kelompok 5 tadi katanya sudah menjelaskan komponen listrik dengan baik. Ya, kelompok mana yang sudah siap? Oh, kelompoknya Alfonsius. Ayo Alfonsius maju. Hei, kelompok mana yang belum maju? Silakan. Oh, kakak, kelompok 4. Ayo kakak. Ya, ya semua perhatikan ya. Oke. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Komponen-komponen yang menyusun rangkaian listrik. 1. Baterai atau aki. Fungsinya adalah sebagai sumber listrik. 2. Kabel adalah benda yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. 3. Kita sudah melihat tadi setiap kelompok sudah menampilkan hasil diskusi ya. Sekarang Bu Guru akan memberikan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan secara mandiri. Baik anak-anak, semua sudah mendapatkan soal evaluasi yang Bu Guru bagikan kan? Ya. Oke anak-anak, kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada berapa? Ada yang kita pelajari. Rangkaian apa itu? Seri dan paralel. Kemudian apa lagi? Tentang apa yang kamu habis jawab tadi bersama-sama kelompok? Tentang komponen-komponen listrik. Apa tadi komponen listrik tadi? Ada apa tadi? Ada baterai. Sebelum kita pulang, anak-anakku kita menyanyi dulu lagu daerah kita, lagu Apuse. Apuse dari mana? Apuse dari Papua. Tempat tinggal kita di Papua. Ya, semua berdiri kita bernyanyi bersama. Supaya kelas kita tetap bersih, anak-anakku jangan lupa sampah-sampah di mejanya nanti setelah pulang ya. Nanti setelah berdoa ya sayang, diangkat sampah-sampahnya. Setelah itu siapa yang punya tugas pimpin doa pulang? Ya, Messi mari pergi, silakan maju. Nah, engkau ya. Gunakan kita berdua semula. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Oke, selamat siang semuanya. Silakan kelompoknya Cindy, silakan.